Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan beberapa hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Yang menarik dari upacara kemerdekaan Indonesia itu saya selalu menanti-nanti upacara di Istana Negara. Dan selalu yang saya nanti adalah aksi para paskibra yang mengibarkan bendera merah putih. Yang saya kenang tidak hanya peristiwa mengibarkan bendera merah putih pada saat itu saja, tetapi kenangan saya pada bendera pusaka yang pertama kali dijahit oleh Ibu Negara, Ibu Fatmawati. Di balik cerita besar tentang kemerdekaan, ada sejarah-sejarah kecil yang seringkali tak terceritakan. Jadi peran Ibu Negara yang menjahit bendera merah putih itu. Kita bisa membayangkan peran para penjahit yang luar biasa di balik cerita besar kemerdekaan itu. Nah, di dalam gereja Katolik juga ada upacara liturgi yang seringkali sangat meriah, tapi kita lupa bahwa ada banyak simbol-simbol liturgi, ya, sakramen-sakramen yang juga tidak lepas dari tangan para penjahit. Tamu Bincang Motivi kali ini adalah seorang suster yang ada di balik kain-kain atau pakaian liturgi, dan suster ini sangat multi talented. Dia tidak hanya menjahit sebetulnya, tapi dia seorang yang pintar masak. Masakannya enak sekali, buat minuman apalagi es es lemon tea itu enak sekali. Dan dia juga tidak hanya masak tetapi menjahit pakaian imam, menjahit bahkan tas pun bisa. Dan kali ini suster akan mempraktekkan menjahit alat-alat liturgi yang seringkali sederhana tapi tidak dipikirkan oleh banyak orang. Nah, bersama saya Suster Ferdinanda. Halo Suster, selamat siang. Halo Romo, selamat siang. Sehat-sehat ya? Sehat Romo. Saya mendengar Suster mau menjahit alat-alat misa seperti purifikatorium, lalu ada penutup ampul dan juga ada korporal ya. Nah, Suster udah dapat izin dari provinsial ya untuk pasti dong. Kalau tidak izin tidak ke sini. Baik, Suster. Ini apa sih sebetulnya alat-alat misa ini? Ini ada purifikatorium, atau bahasa Belandanya kalsduk atau apa gitulah pokoknya. Entah apalah itu. Saya sederhananya ngertinya ada lap untuk piala dan segala macam. Ini apa, Suster, sebetulnya? Ya, ini purifikatorium itu biasanya untuk lap piala ya Romo. Terus itu biasanya kami menggunakan bahan dari kain katun. Kain katun, terus menggunakan renda juga. Terus kami biasanya salib itu selalu ada salib. Ada salib gitu itu ya? Supaya bisa membedakan lap yang lain atau ini alat-alat liturgi. Alat-alat liturgi ya. Biasanya kami buatnya manual, tapi bisa juga dibordir seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Dan Suster membuat ini semua ya. Ya. Ini yang kecil ini untuk tutup ampul itu. Tutup ampul yang ya. Gelas-gelas sebelum dituangkan ke piala, anggur dan air itu. Guys, tahu ampul ya. Ampul itu ada di Ekaristi, ada anggur dan air yang sering pada upacara Ekaristi akan dicampur di situ, tapi tempatnya itu ditutup dengan kain yang lebih kecil dari purifikatorium ini ya, lebih kecil dan ditutupkan di atasnya. Dan juga seringkali untuk cuci tangan para imam. Yang ini apa, Sus? Ini korporal biasanya untuk meletakkan piala dan alat-alat liturgi lainnya di atasnya itu. Itu fungsinya. Iya, ini juga korporal dan besar ya, lebih luas. Lebih besar dari ini. Biasanya ukurannya kotak. Berapa kali berbesarnya 46 kali 46 lah biasanya. Kotak bujur sangkar ya. Dan ini untuk meletakkan piala, patena dan segala macamnya. Dan di atas, di dalam piala itu sudah ada anggur dan patena, ada hosti ya, supaya tidak tercecer kemana-mana, tetapi ada di tempat yang sudah disucikan. Ini namanya korporal, guys. Nah, nanti Suster akan membuat ini yang akan kita saksikan bagaimana tangan-tangan para penjahit ini yang ada di balik liturgi yang besar, yang mewah di gereja Katolik. Nah, Suster, alatnya apa? Ini mesin jahit ya. Nah, ini mesin jahit yang luar biasa. Saya dulu zaman ibu saya, mesin jahitnya itu bisa untuk mainan ayun-ayunan, tapi sekarang kok nggak ada. Sekarang ini portable. Tapi ini portable yang zaman dulu punya. Kalau yang sekarang itu lebih ringan dari ini.
Nah, suster, ini ada kayak apa nih? Kayak radio ini fungsinya apa? Ada suaranya enggak? Enggak, Romo, ini bukan radio ini. Oh, bukan radio. Memang modelnya kayak gitu, waktu saya kecil juga radio kayak gini. Lalu ini fungsinya apa? Fungsinya ini untuk beberapa model jahitan, seperti kalau mau jahit siksak atau lubang kancing, itu biasanya menggunakan ini. Kalau normal itu akan seperti ini. Ya. Terus bisa diputar-putar. Bisa diputar. Mau kencengin atau mau apa kan? Jadi itu untuk model ya? Ya. Lalu yang bawah ini? Ini yang bawah ini untuk rapatin benang yang bagian sininya. Oh, merapatkan. Iya, jahitan itu. Misalkan ada jahitan itu yang besar-besar, ada yang kecil. Supaya lebih rapi itu biasanya gunakan yang model kecil. Oke, lalu ini radio yang ini? Ini untuk kencengin benangnya. Misalnya kalau di sini longgar benang, kadang atas bawahnya itu jelek jahitannya. Bisa dikontrol dari sini. Oh, oke. Ya, lalu ini masih ada satu tombol, ini apa nih? Nah, ini kayak tadi yang seperti saya bilang, ini kalau posisinya seperti ini akan jahitannya lurus seperti jahitan biasa seperti Romo punya. Tapi kalau mau siksak supaya siksak itu digeser ke sana. Digeser sini. Kalau mau yang kecil ini agak besar dan besar. Jadi untuk mengatur model jahitannya ya. Ada apa saja itu alat-alat di situ? Ini biasanya menggunakan skoci. Ini spool untuk tempat benang. Namanya apa? Ini skoci. Ini spool. Untuk tempat benang. Kemudian ini masukkan ke sini. Wait, canggih sekali. Kemudian ini. Di sini. Saya jadi ingat baru ibu masukkan saya ke ini. Di sini dalamnya. Di bawah ya. Bawahnya ini. Kemudian kita biasanya gunakan benang. Benang ada yang ukuran kecil, ada juga yang ukuran besar. Ini ukuran kecilnya. Pasangnya dari sini. Oh, ini jalurnya. Ke sini. Lalu ke situ. Terus ke sini. Ya. Dari bed sih emang. Ya. Terus ke sini. Terus masukin ke sini. Oh, ini masih naik lagi. Iya, di sini. Kemudian ke sini lagi. Diputar lagi. Terus ke sini. Ya. Ke sini baru masuk jarum. Kalau portable itu biasanya dari depan, tapi kalau yang zaman dulu itu dari samping. Dari samping ya. Iya. Lalu dimasukkan di jarum lubang juga. Jarum ya. Ini Romo. Mungkin Romo memaknainya apa? Ini guys, beberapa hari yang lalu Sabda Suci Injil mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini rada-rada gimana gitu ya sabda Tuhan ini. Tetapi kita cek apakah memasukkan jarum ini benang ke dalam jarum ini lebih mudah daripada unta yang masuk lubang jarum, Mister. Kayaknya benangnya lebih mudah, Romo. Lebih mudah. Tidak butuh semenit. Baik. Udah masuk. Sudah masuk ya. Kayak gitu. Baik. Lalu alat-alat apa saja ini? Ini ada banyak alat di sini. Apa saja, Mister, yang dipakai? Paling penting itu ada jarum tangan. Biasanya orang zaman dulu tidak ada mesin, menggunakan jarum tangan. Ini itu jarum manual. Tangan. Ini manual ya, kalau orang zaman dulu yang nggak punya mesin bisa menggunakan ini. Ini jarum ya. Terus ini jarum mesin. Ini wajib jarum ada. Mesin untuk mesin ya. Terus ini jarum pentul untuk biasanya ini kalau mau jarum jahit. Pentul karena ada pentul-pentulnya nih. Ditahan pakaiannya ketika dijahit harus gunakan ini. Ya, gitu. ya. Terus ada kancing, ada beberapa macam kancing. Ada yang kancing seperti ini, ada yang kancing tendes. Ini biasanya Romo-Romo menggunakan di jubah bagian kerahnya bagian kerah. Ini seperti ini. Terus kadang juga ada yang namanya kancing bungkus, tapi saya tidak punya, saya tidak sempat membeli. Lalu ini gunting ya, kita tahu. Gunting itu biasanya kadang orang tidak paham kenapa dilarang menggunakan gunting kain untuk gunting kertas. Jadi ada spesifikasinya. Iya, supaya ini untuk gunting kain, kertas sama benang. Sama benang ya. Terus ini kain sendiri supaya kalau menggunakan gunting kertas nanti tidak bisa. Ini dari lagi. Emas ini luar biasa ini. Emas palsu. Emas palsu ya. Ini Mas Didit, Mas Niko ini. Mas mantap ini emas palsu ini. Emasnya ini. Ini apa ini khusus dibeli untuk syuting ini ya? Ya, demi moti. Lalu ada apa lagi? Terus ada metlin biasanya untuk mengukur badan dan kain ukuran ya, dan segala macamnya lah bisa digunakan itu. Ini multi sih, bisa dipakai apa saja. Lalu ini radar untuk membuat kampuh jahitan itu supaya jahitannya lurus gitu pada tempatnya. Apa namanya? Kampuh. Radar. Ini yang untuk radar. Ya, untuk menggaris. Terus di bawahnya kasih karbon lalu di radar gitu.
Terus ini kapur. Ada juga yang jenis lain itu yang lebar, yang seperti buah hati juga. Tapi ada juga yang jenis seperti pensil atau pulpen. Jadi lebih gampang. Itu untuk membuat kampuh ketika kita mau menggunting kain. Dan bisa juga menggunakan pensil. Pensil ya. Asal jangan menggunakan pulpen karena tidak susah keluar kalau kita cuci. Ini gampang keluar kalau dicuci. Ya, gitu, tujuannya. Terus ada pendedel. Oh, ini pendedel. Ya, biasanya ada kain yang susah kain yang susah dijahit harus dilujur. Nah, untuk mengeluarkan lujuran atau kalau ada yang salah itu atau memperbaiki apa yang salah gitu. Melepas didedel, bahasa Jawanya didedel. Ya, ini namanya bahasanya pendedel. suster pendedel. Pendedel. Ya, atau ya itulah. Lalu ini merah ya. Merah itu biasanya kain merah. Kalau menggunakan kain merah atau apapun itu benang macam-macam warnanya. Tapi saya menggunakan ini untuk membuat ini ya, membuat itu, apa namanya salibnya. Ini merah ya. Itu sih berapa yang saya punya. Sekarang kita mulai menjahit guys dengan suster. Step-stepnya gimana Ustaz? Kainnya dulu diukur kain dulu. Diukur. Ya. Ini kainnya suster bisa berdiri ya. Ini kayaknya diukur dulu. Diukur. Ini saya menggunakan kain katun sih. Tapi biasanya saya mengeluarkan pinggirannya supaya lebih rapi. Tapi maaf saya menggunakan tangan kiri. Ya. Supaya lurus gitu ya. Biasanya saya tarik ini saja. Penjahit yang tangkas sekali. Nih. Terus itu biasanya kalau korporal itu kan lebih besar. Jadi biasanya saya menggunakan 46 kali 46 sih. Ukuran supaya korporal ya. Iya. Terus saya biasanya ngukurnya. Tapi kalau hanya jahit lurus saja supaya kainnya tidak miring ataupun bahannya tidak miring, biasanya saya pakai gunting pinggirnya lalu ditarik saja. Kalau baju wajib menggunting dan mengukur. Dan menggunakan pola, tapi kalau ini ini tidak membutuhkan pola sih, hanya ngukur saja karena lurus. Set, udah langsung tarik aja. Set. Itu langsung lurus ya? Ya ini kan ada seratnya, jadi supaya mengikuti serat, jadi ditarik. Sekarang kita ukur. Kita ukur yang kesini. 46-nya supaya dia kotak benar. Ya. Ini. Nah, ini sudah ukuran korporal ya. Korporal ini sekarang. Purificatorium itu 35 kali berapa? 18 Purificatorium. Ya. Itu kira-kira, tapi tidak otomatis kok, jahit itu seni sih sebenarnya. Berapa ukuran? 26. 26, Ya. Kali berapa itu? Ini sih sebenarnya jahit itu tidak otomatis kok, seni saja, selera. Selera orang. Ini keren ini. 40 kali. Sebenarnya bukan ilmu yang terlalu kaku sih. Tidak terlalu rumit ya sebetulnya. Tapi itu rumit untuk hidup saya, Suster. Romo hidup saya sudah rumit, jadi saya tidak mau perumit lagi. Ya, biasanya 40 sih. Ya. Tapi ini sudahlah, nggak apa-apa daripada buang kain kayak gini. Ya, fleksibel. Fleksibel ya. Terus yang untuk tutup ampul itu lebih kecil. 35 kali 35 kali. Kali 35 kali 18 biasanya. 18. Itu selera saya sih. Kalau seleranya mau lebar boleh. Ya. Baik guys, ini suster udah memotong-motong langkah pertama, dan ini ukuran korporal, ini ukuran purificatorium, dan ini ukuran untuk penutup ampul ya. Oke. Sekarang lalu kita menggunakan renda supaya sebenarnya renda itu hanya hiasan, tidak renda wajib ini untuk sih. hiasan di pinggir-pinggir supaya indah kain-kain ini saja ya. Sih. Bukan suatu kewajiban. Kalau tidak punya renda tidak apa-apa. Tapi ya karena suster harus rapi ya, jadi harus maksimal. Harus ada rendanya. Yes. Aduh, agak berantakan. Iya. Ikut menata dulu guys. Nah,
Ini saya tata, suster menyiapkan jahitan. Oke, ya. ini menggunakan renda juga. Renda, ukuran renda sesuai dengan ukuran kain. Kain yang sudah dipotong. Yes, biasanya saya menggunakan yang kecil, tapi renda macam-macam, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Tapi supaya lebih manis karena bendanya kecil, kainnya benda sih. Ya, kainnya, itu. Ya. Kainnya tidak lebar, jadi menggunakan yang kecil supaya sesuai dengan kain. Itu sih maksudnya. Ini apa dulu? Ini korporal. Korporal. Jadi ini suster akan membuat semacam ini guys ya. Tapi kalau ini modelnya ke dalam, saya maunya keluar rendahnya. Nah, suster modelnya bisa macam-macam. Ya, sesuai selera ya. Tapi saya lebih suka meskipun seluas ini. Tapi biasanya kita ikuti konsumen. Ya. Penjahit itu mengikut karena konsumen itu adalah raja. Konsumen adalah raja. Biasanya seleranya konsumen sih. Oke, betul. Di mata penjahit konsumen adalah raja. Betul. Gitu. Nah, terus, ini tadi rendanya wujudnya ya guys. Kayak gitu. Ya. Ada kalau mau beli juga ada yang meteran, tapi ke saya lebih itu karena bisa digunakan lagi ke depannya. Ya, untuk berkali-kali ya. Berkali-kali jadi ya. Dan lebih murah juga kalau beli segitu. Oke. Itu. Nah, oke. Kasir. Terus langsung kita tempelin. Langsung ditempelkan dan dijahit. Yes. Ini luar biasa ini. Kita saksikan Suster Ferdinanda menjahit. Nah guys, akhirnya sudah jadi. Ini korporal, lalu di sini purifikatorium, ya, lap untuk piala, dan ini lap penutup ampul. Ya sayangnya ini apa ya? Ini sudah jadi, sudah ada salibnya di tengah untuk korporal, tapi sayangnya yang sini belum ada karena suster harus berdoa, harus ibadat siang. Jadi nanti dilanjut setelah ibadat siang ya. Yes, tapi ini belum jadi, tapi intinya sudah jadi semua. Dan melihat perjuangan Suster Ferdinanda tadi, ternyata menjahit itu tidak mudah, dan menjahit itu membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan. Maka kesempatan kali ini kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang berada di balik layar liturgi yang megah itu, para koster, para suster yang membuat kain-kain ini, dan juga ibu bapak yang ikut merangkai bunga dan segala semua
teman-teman yang sudah bekerja untuk perayaan liturgi yang meriah, tetapi sering kita lupa dan kita hanya sedikit mendengar cerita mereka. Guys, terima kasih. Suster Ferdinanda, terima kasih sudah membuat ini, dan kita belajar bagaimana menjahit kain-kain yang dipakai untuk liturgi ini. Guys, itu tadi Suster sudah menjahit untuk kita. Ini nanti ditagih kan ya? Oke. Enggak lah, ini bonus. Bonus, oke. Ternyata baik sekali Suster ya. Baik. Guys, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.